Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Davina Putri Mardatila dari kelas 21. Saya di sini ingin memenuhi tugas kuis saya dari matkul manajemen keuangan. Sebagai contoh, Home Depot mengevaluasi investasi baru secara hati-hati. Home Depot telah tumbuh dengan sangat fenomenal selama 2 dekade belakangan ini. Pada awal tahun 1990, HD memiliki 118 toko dengan penjualan per tahunnya sebesar 2,8 miliar. Pada awal 2014, mereka memiliki 2.263 toko dan penjualan per tahunnya sebesar 78 miliar. Para pemegang saham telah mendapatkan keuntungan sangat besar dari perkembangan ini. Seiring dengan meningkatnya harga saham akibat penyesuaian harga pecah, saham sebesar 1,87 miliar di tahun 1990 dan 79 dolar di April 2014. Berikut adalah isu konseptual dalam estimasi arus kas. Ada yang perlu diketahui. Yang pertama adalah arus kas bebas versus pendapatan akuntansi. Yang kedua, waktu penggunaan arus kas. Yang ketiga, arus kas inkremental. Yang keempat, proyek pengganti. Yang kelima, biaya tertanam. Yang keenam, biaya peluang terkait dengan aset yang dimiliki perusahaan. Yang ketujuh, eksternalitas dibagi dua, yaitu eksternalitas di dalam perusahaan negatif. Analisis suatu perluasan proyek. Dalam analisis perluasan proyek ada yang perlu diketahui, yaitu dampak tarif penyusutan yang berbeda, kanibalisasi, biaya peluang, biaya tertanam, dan perubahan lain pada input. Berikut adalah analisis penggantian. Semua arus kas adalah inkremental. Nilai ini hanya timbul jika perusahaan menerima proyek tersebut. Ini benar untuk perusahaan proyek, tetapi untuk proyek pengganti kita harus menemukan arus kas diferensial antara proyek lama dan baru, dan diferensial ini merupakan arus kas inkremental yang kita analisis. Berikut ini adalah analisis resiko dalam penganggaran modal. Yaitu ada 3 jenis: resiko berdiri sendiri, resiko korporasi, resiko pasar atau beta. Proyek-proyek pada umumnya diklasifikasikan ke dalam beberapa kategori. Kemudian dengan nilai WACC, perusahaan secara keseluruhan sebagai titik awal, biaya modal yang disesuaikan dengan resiko ditentukan untuk setiap kategori. Sebagai contoh, suatu perusahaan membangun 3 golongan resiko, menentukan WACC perusahaan untuk meratakan resiko proyek, menambahkan premi resiko sebesar 5% untuk proyek beresiko tinggi, dan mengurangkan 2% untuk proyek dengan resiko. Selanjutnya adalah mengukur resiko berdiri sendiri. Resiko berdiri sendiri suatu proyek mencerminkan ketidakpastian arus kasnya, investasi yang dibutuhkan, unit penjualan, harga jual, dan biaya operasional yang ditunjukkan untuk proyek S merupakan subjek atas ketidakpastiannya. Terus, analisis sensitivitas adalah mengukur perubahan presentes pada NPF yang diakibatkan oleh perubahan presentes pada variabel input apabila hal-hal yang lain sama dengan hal yang diharapkan. Terus ini ada analisis skenario. Analisis skenario memungkinkan kita untuk mengubah lebih dari satu variabel pada satu waktu dan menggabungkan kemungkinan variabel kunci. Di dalam analisis skenario, kita mulai dengan skenario khusus dasar, skenario khusus terburuk, skenario khusus terbaik. Ketiga adalah simulasi Monte Carlo. Simulasi Monte Carlo, jenis analisis ini yang dinamakan demikian karena dikembangkan dari matematika perjudian dan merupakan versi rumit dari analisis skenario. Cukup sekian materi yang saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.